lupa save the date ya Pak Eko ya, untuk tanggal-tanggal yang tadi sudah disiapkan, yang sudah disebutkan. Jadi kita bisa prepare dari sekarang untuk langkah selanjutnya, itu tuh harus seperti apa. Oke, kita bisa mulai. Mulai banyak yang bergabung, jadi kita bisa mulai lebih awal-awal dulu Mas Eko ya. Jadi kita ingin tahu nih tentang Metapool itu seperti apa. Terus mungkin bisa dijelaskan gambaran awalnya tentang Metapool itu apa. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa yang masih belum paham mungkin ya. Oke, terima kasih Mas Tri dan Mbak Susan atas waktunya ya, dan teman-teman semua yang hadir, terima kasih sudah menyempatkan hadir di AMI malam hari ini bersama Metapool. Saya Eko, mewakili dari Metapool dari Amerika Latin ya teman-teman ya, jadi brand ambassador untuk Indonesia. Metapool adalah sebuah project liquid staking yang memfasilitasi para holder token untuk NIR, Aurora, Ethereum, dan juga token Solana. Jadi Metapool ini pertama dibangun di blockchain NIR teman-teman. Jadi kita bisa menyediakan waktu itu hanya di single chain aja di NIR blockchain. Jadi kita hanya memfasilitasi liquid staking untuk token NIR gitu. Jadi sehingga tapi target kita bukan hanya di NIR aja lah ya teman-teman. Jadi makanya Metapool terus mengembangkan produknya itu di blockchain yang lain, karena tujuannya adalah untuk merangkul semua komunitas-komunitas di layer-layernya Ethereum gitu teman-teman. Jadi kita saat ini sudah hadir di 5 blockchain yang disediakan di Metapool, yaitu yang pertama tadi adalah NIR, yang kedua adalah Aurora, yang ketiga adalah Ethereum, dan satu lagi ada blockchain Q, sama yang terakhir ada Solana. Jadi manfaat-manfaat yang diberikan oleh Metapool itu cukup bagus ya, cukup banyak lah teman-teman. Jadi bukan hanya liquid staking aja, teman-teman juga nanti bisa menggunakan liquid staking token atau token yang token liquidnya tadi, liquid staking tokennya tadi untuk digunakan di berbagai DeFi yang kerjasama sama Metapool. Jadi bisa digunakan untuk lending dan borrowing, bisa digunakan untuk jaminan, dan juga pinjam juga bisa gitu. Jadi kita juga punya kesempatan yang luas nih untuk memanfaatkan token-token kita gitu kan. Kita masih, walaupun kita staking, tapi kita tetap masih punya akses terhadap token yang kita staking tersebut. Itu Mas Tri untuk sejarah tentang Metapool. Halo. Nah, saya keluarkan saya dulu sebentar. Jadi itu gambaran untuk yang Metapool ya. Ya. Kalau boleh tahu nih Mas Eko, fokusnya Metapool sendiri itu apa sih dalam waktu dekat ini? Kita saat ini lagi fokus di campaign kita terhadap token transisi ya teman-teman ya. Jadi kita memfokuskan semua tim di Metapool itu untuk proses token transisi Meta menjadi MPDAO teman. Jadi kita menghimbau kepada semua para holder Meta yang sudah mempunyai token Meta sejak awal didirikannya Metapool itu wajib kita kasih reminder setiap hari untuk tetap melakukan pengujian token Metanya di dashboard kita di website Metapool ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti layak atau bisa mendapatkan token pengganti MPDAO secara langsung, secara on-chain ya. Jadi pada saat nanti token MPDAO diluncurkan di tanggal 1 Mei, teman-teman sudah bisa mendapatkan token MPDAO dari token Meta yang dikunci tadi. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang nggak mengunci token Metanya? Nah, makanya itu kita ada kesempatan ini. Di tanggal 15 April sampai tanggal 30 April, teman-teman dikasih kesempatan untuk memigrasi token Meta kalian menjadi token MPDAO. Jadi intinya perpindahan ke smart contract yang baru gitu ya teman-teman. Jadi itu yang kita kembangkan di bulan Maret sama April nanti gitu kan. Jadi kita di bulan Maret ini kita reminding setiap hari kepada komunitas bahwa setiap hari kita reminding bahwa tanggal 15 sampai tanggal 30 April adalah proses untuk migrasi token Meta. Kenapa harus dimigrasi, Kak? Yang pertama, tujuannya adalah untuk supaya teman-teman yang nggak melakukan pengujian token Meta hanya dibiarin di wallet aja itu
harus dikunci teman-teman supaya mendapatkan eligibilitas token pengganti MPDAO tadi. Yang kedua, untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses voting di governance-nya Metapool, kayak voting proposal pengembangan Metapool, dan juga voting untuk validator. Nah, untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah voting validator dulu, teman-teman. Karena untuk inisiatif proposal kita hentikan dulu sampai peluncuran token MPDAO. Nah, itu Mas Tri. Jadi kita fokusnya masih untuk proses transisi token Meta untuk Metapool, untuk fokusnya kita sampai bulan April nanti. Tuh, terima kasih. Oke. Sekarang boleh ya, Tri, ya. giliran saya yang bertanya, karena saya juga udah mulai interest ini sama pembicaraannya ini. Boleh ya? Siap. Tadi kan kita udah bahas-bahas sedikit nih, Pak Eko juga udah jelasin kurang lebih fokusnya Metapool tuh dalam waktu dekat seperti apa, terus secara singkat Metapool tuh apa, ya kan? Terus tadi kan juga ada singgung-singgung tentang MPDAO ya, sama Meta sendiri. Nah, aku juga mau tahu nih lebih jelas, mungkin sama teman-teman juga yang kurang paham atau kurang ngerti banget, cuma ngerti sekilas aja tentang Meta sama MPDAO, itu tuh bisa dijelasin sedikit nggak sih, Pak Eko? Itu tuh apa kayak gitu? Oke, makasih Mbak Susan ya. Meta dan MPDAO adalah sebenarnya padanya ada token yang sama atau token governance yang sama, cuman kita hanya pengganti nama sih pada intinya teman. Kenapa kok ganti nama? Karena Meta itu sudah banyak mewakili, kayak Meta punya Facebook, terus banyak token Metaverse yang juga mengganti punya nama mereka menjadi Meta gitu kan. Jadi untuk menghindari kebingungan komunitas, makanya tim Metapool mengganti token Metanya menjadi MPDAO. Dan saat ini token Meta sudah tidak bisa dibeli di pasaran manapun karena semua likuiditas, semua pasarnya ditarik semua sama Metapool. Jadi kalau ada semua teman ada cek di Coin Market Cap atau di CoinGecko ada menawarkan token Meta, itu sudah 100% adalah scam, teman. Jangan dibeli gitu ya. Karena ada beberapa komunitas juga yang kemarin beli token Meta melalui DigiFinex namanya kalau nggak salah. Itu terus di CoinGecko gitu loh. Nah, tadi itu bukan token kita gitu. Jadi kita udah pengumuman dari awal-awal pada saat kita close token Meta, itu udah kita umumkan setiap hari, setiap saat gitu ya. Supaya komunitas itu tahu kalau Meta itu udah nggak bisa dibeli lagi di pasaran dan hanya bisa dibeli lagi pada saat nanti MPDAO diluncurkan. Nah, dan untuk MPDAO ini adalah pengganti token Meta yang akan diluncurkan di 1 Mei nanti. Token MPDAO ini akan di-burning ya. Token Meta yang dulu awalnya prosesnya itu total supply-nya itu 1 miliar token. Nah, sekarang pada saat peluncuran Meta nanti, peluncuran MPDAO itu di-burning 25% token, jadi sisa 750 juta token. Jadi otomatis kemungkinan sih juga akan mempengaruhi harga pasarnya juga ya nanti ya. Nah, komposisinya gimana? Untuk tokenomicsnya itu, investor itu 99 juta token, foundersnya 225 juta token, tim investor 30 juta token, dan komunitas ada 390 token yang akan disiapkan untuk total supply yang baru ya teman-teman. Jadi token yang di-burning 25% itu diambil dari nanti tokennya founder juga ada diambil juga 70%, juga token dari treasury juga ada di-burning juga. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan harga juga yang pertama, dan juga untuk utilitas yang baru nanti bisa lebih lagi untuk komunitas, itu tujuannya. Itu Mbak Susan. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo silakan. Oke, berarti bagus juga ya, memikirkan customer-customernya juga ya, jadi supaya secure gitu loh. Ya kan? Terus mau tanya nih, kira-kira apa aja sih langkah-langkah yang perlu kita siapin untuk user ini untuk migrasi? Oke. Ya, ini sangat penting sekali ya teman-teman. Kalau persiapan yang perlu disiapkan sama para holder Meta itu adalah yang pertama adalah menandatangani atau menyetujui untuk perpindahan ke smart contract baru dari Meta yang lama menjadi
MPDAO tadi ya. Itu dilakukan di rentang waktu tanggal 15 sampai tanggal 30 April nanti ya. Jadi itu makanya setiap hari kita kasih reminder terus kepada komunitas ya teman-teman. Jadi yang belum mengunci token Meta itu wajib untuk melakukan pengundian supaya bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pengganti token yang baru tadi. Dan kenapa harus dikunci juga supaya tadi mendapatkan benefit. Itu benefitnya adalah voting untuk validator. Kenapa harus voting? Supaya kita mendapatkan hadiah setiap bulan dari voting power yang kita gunakan, yaitu berupa STNIR yang akan masuk ke dashboard kita secara otomatis. Dan kita tinggal klaim dan langsung bisa jual gitu ya. Rata-rata yang diberikan adalah untuk APY, untuk token Meta, itu pada basicnya adalah 23% per tahun. Tapi kalau teman-teman mengunci token Meta sampai ke 300 hari, kita mendapatkan lebih banyak lagi nih porsinya untuk reward yang kita terima setiap bulannya. Nanti untuk berapa porsinya untuk voting power yang kita terima pada saat kita mengunci token Meta itu ada di dalam proposal kita namanya MPIP yang ketiga ya. Di situ ada porsi-porsi yang dijelaskan berapa voting power yang kita terima kalau kita mengunci dari jangka waktu. Jangka waktu penguncian minimal 30 hari sampai maksimal 300 hari teman-teman. Nah, kalau kita kunci sampai 300 hari, otomatis kita mendapat 5 kali voting power dari token Meta yang kita punya. Semua kita punya 1000 token Meta, kita otomatis mendapat 5000 voting power. Kalau kita ngunci sampai 300 hari. Itu sih untuk persiapan yang perlu kita, ini cuma itu aja ya. Kita harus melakukan migrasi token pada jangka waktu yang disiapkan oleh Meta, yaitu 15 sampai 30 April. Dan 1 Mei sudah launching token Meta, proses unlock sudah bisa diaktifkan. Untuk teman-teman yang ingin meng-unlock token Metanya sudah bisa melakukan unlock dan bisa dijual gitu teman-teman. Kalau memang mau jual monggo, kalau mau stay di Meta untuk mendapatkan reward bulan tetap aja dikunci sampai teman-teman sudah merasakan rewardnya setiap bulan tadi gitu. Lumayan sih untuk bisa dapat gaji bulanan lah setiap bulan dari kita staking token Meta kita. Oke, itu Mbak. Oke, jadi tadi udah dijelasin juga ya. Jadi lupa save the date ya Pak Eko ya untuk tanggal-tanggal yang tadi sudah disiapkan, yang sudah disebutkan. Jadi kita bisa prepare dari sekarang untuk langkah selanjutnya itu tuh harus seperti apa. Nah tapi ngomong-ngomong teman-teman juga yang mungkin ada pertanyaan gitu, boleh dipersiapkan dulu ya Pak ya. Nanti kita akan ada Q&A session ya untuk teman-teman yang masih pingin tanya atau kepo untuk kelanjutannya ini seperti apa, itu boleh dipersiapkan dulu pertanyaannya, nanti akan kita beri waktu untuk Q&A session. Ya, mungkin dari Pak Tri sendiri mungkin ada pertanyaan yang akan kita bahas bareng-bareng nih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dengan Metapool ya, pasti teman-teman banyak yang masih awam ya dengan Metapool itu ya. Mungkin kalau dari saya sendiri sih pengen tahu Mas Eko, use case dari MPDAO sendiri itu yang sistem yang terbaru itu nantinya seperti apa ya? Oke, terima kasih Mas Ri atas pertanyaan. Yang pertama, MPDAO sama sebenarnya ada perpanjangan token atau penggantian nama token aja sih dari Meta yang sebelumnya ya. Tapi ada tambahan use case baru di situ, token MPDAO nanti akan diluncurkan di 2 blockchain. Yang pertama adalah blockchain Ethereum, 50% dari supply, dan yang kedua adalah di blockchainnya NIR. Kenapa? Karena supaya nanti, seperti yang dibilang tadi awalnya, kita ingin menjadi multi-chain governance DAO ya. Jadi kita bisa merangkul beberapa komunitas blockchain yang lain untuk bisa ikutan berpartisipasi dalam voting di Metapool DAO. Jadi juga punya kesempatan buat teman-teman yang di blockchain yang di luar NIR itu ikutan berpartisipasi nih dari mengajukan proposal, memberikan voting suaranya, mendapatkan reward juga dari vote MPDAO tadi yang di staking atau di logging gitu kan. Jadi itu use case-nya yang kemudian teman-teman juga ada, jadi juga di blognya Metapool sudah disampaikan ya di bulan Mei nanti kita akan open lagi nih untuk inisiatif proposal. Di situ sudah disiapkan ada sekitar 9.600 STNIR yang sudah siap untuk diberikan di putaran berikutnya ya. Kalau kita kalikan dengan STNIR sekarang harganya sekitar $8 per token ya, itu juga lumayan sih gitu loh. Kenapa? Karena di MPDAO yang kemarin kita sudah mendistribusikan itu sekitar 2.663
token Extended untuk grant sama voting validator. Jadi kita yang sebagai voter itu juga menerima reward selain dari orang-orang yang mengajukan proposal. Jadi enaknya Metapool itu adalah mengembalikan semua protokol fee kepada komunitas kembali dengan melalui voting sama inisiatif proposal tadi. Itu untuk use case-nya, Mas Tri. Menarik informasinya. Mas Eko tadi katanya mau ngasih gambaran singkat nih tentang apa tadi, mau ngasih tampilan sesuatu yang menarik itu tadi katanya. Mungkin bisa di-share film sedikit, ya. Mas. Tadi saya sampaikan mungkin sih, sudah saya sampaikan itu lewat itu untuk kalau oh ya satu lagi ya, ini cara sebentar ya, tak sketch dulu ya. nah, kalau nggak ada film itu sepertinya kurang seru, Mas Eko. Coba kalau ada tampilan film untuk ilustrasi mungkin bisa membantu teman-teman lebih jelas lagi. Ya. Ada Mas Eko? Bentar, cek dulu. Kelihatan nggak ya share screen saya? Udah muncul tapi masih gelap. Kelihatan ini. Kelihatan ya. Oke, masuk Ya. masuk. Ini Tampilan seperti kan filmnya ini ya. gampang Kelihatan ya? dicerna sama teman-teman ini. Ini teman-teman untuk statistik Metapool ya teman-teman ya. Kita untuk total value log-nya di sini sudah ada peningkatan signifikan ya dari kemarin bukan kemarin ya. Beberapa hari yang lalu itu saya dapatkan itu sekitar 140 juta dolar sudah terstacking. Sekarang sudah mencapai 173 juta dolar. Jadi total value yang kita masuk dana yang ke Metapool sekitar segini teman, hampir 174 juta dolar. Nah, token NIR yang di stacking di Metapool senilai 21 juta token ya, bukan dolar ya ini ya. Kalau dari TVL dolarnya itu ini hampir 170 juta dolar untuk NIR yang di stacking di Metapool. Kemudian untuk ETH kita juga sudah total hampir 900 token ETH yang di stacking di Metapool dengan total value lock-nya secara US dollar sekitar 3,25 dolar. 3,25 juta dolar ya. Jadi untuk peningkatannya cukup signifikan ya karena didukung dengan harga yang juga pasar yang bagus juga ya teman-teman ya. Dan juga untuk account holding atau user yang staking NIR itu juga meningkat nih. Dari awal kemarin itu 13.000 user sekarang menjadi 13.280. Ada peningkatan user juga yang masuk ke protokol NIR ya ke protokol Metapool ya untuk staking NIR-nya. Dan untuk APY masih sama ya. Untuk STNIR APY 8%, SDR 19%, dan untuk ETH APY-nya juga 5%. Dan selain APY ini teman-teman juga bisa mendapatkan tambahan APY lagi yaitu ingin menjadi liquidity provider teman-teman. Jadi kalau kita menjadi liquidity provider di protokol ini STNIR, ada ETH, ada tambahan APY lagi ya. Kemarin saya sempat dulu di Twitter saya itu, kalau kita menjadi liquidity provider di blockchain ETH yang di Optimism itu ada tambahan. Untuk APY tadi ada tambahan sih, kalau teman-teman menjadi liquidity provider di protokolnya ekosistem NIR ya. Yang kita Open Camp dulu ya. Gimana? Open Camp dulu. belum muncul nih. Oh iya, sorry, lupa aku. Oke. Sama nampak yang ya? Tadi sampai diulang lagi mungkin. Yang screen, oke, saya share screen. Oke. Kelihatan ya, teman-teman ya untuk share screen-nya ya. Aman, kelihatan. Oke. Jadi selanjutnya untuk yang APY tadi ya, teman-teman ya. Basic APY untuk STNIR, STAUR dan juga ETH itu ada. Kalau di STNIR itu kita dapat basic APY 8%, kalau di STAUR 19%, dan untuk ETH kita dapat 5% ya. Ini basic APY yang kita terima. Ya. Dari staking ini kita kan punya token nih, token STNIR, token STAUR, token MPETH kalau kita staking ETH ya teman-teman ya. Itu masih bisa kita gunakan lagi untuk supply likuiditas di DEX yang kerjasama dengan Metapool ya. Kalau di ETH, kita kerjasama sama jaringan Optimism, yaitu dengan Velodrome Finance. Di situ teman-teman bisa suplai likuiditas MPETH dipasangkan dengan Wrap ETH. Nanti ada tambahan lagi APY sebesar 22%, teman-teman. Jadi total APY yang di jaringan ETH itu bisa dapat sampai 27%. Kemudian kalau
kita di jaringan NIR, kita pasangkan ST-NIR sama Marmaje, ada token di ekosistem namanya Marmaje, itu juga menyediakan LP atau liquidity provider juga dengan API sekitar 30%, teman-teman. Jadi ada tambahan lagi API yang kita bisa terima dengan menjadi liquidity provider di blockchain di protokol Metapool. Kalau di STR ini kita kerjasama sama Trisolaris, kita pasangkan token STR dengan token Aurora asli, itu ada tambahan sekitar berapa persen? 2% atau 3%, teman-teman, untuk API-nya. Karena STR juga sudah tinggikan API-nya. Mungkin di LP-nya nggak begitu besar sih. Itu, Mas Tri, untuk tambahan informasi untuk reward yang bisa kita terima selain reward dari MPDAO tadi ya, teman-teman. Kalau reward MPDAO tadi kan kita mendapatnya kan setiap bulan, setiap awal bulan setelah periode voting berakhir, kita akan menerima di awal bulan token ST-NIR langsung masuk ke dashboard kita. Jadi langsung bisa kita klaim, langsung bisa kita jual, atau tetap kita taruh di wallet kita, it's okay, nggak masalah, tergantung investment plan teman-teman semua. Itu Mas Tri, monggo dilanjut untuk next-nya. Jadi menarik ini ya. Kalau saya lihat itu cukup gede untuk kalau kita naruh di Metapool ini ya. Ada yang di berapa? 5%, ada yang 7%. Di tempat lain rasanya nggak segede itu ya. Jadi cukup menarik sekali nih. By the way, kita sapa dulu ada Metapool masuk ini. Ada Mr. Francisco. How you doing, Mas Francisco? Oh, ada dari tim Metapool langsung nih ya, yang join ya? I don't care nih. Metapool is here. Hey, good morning. Halo, Francisco. Hey, Max. All good. Okay. Thank you for joining us here. Okay, we can continue. Go ahead. Ini tim pusat ya, Mas Eko ya? Dari Metapool ya? Tim marketingnya Metapool ya. Wah, kebanggaan ini langsung dari tim pusat langsung ikut join dengan kita ini. Ya. Keren. Tadi ini mau tanya. Waduh. Ya. Waduh dulu ini. Lanjut dulu. Patri, lanjut dulu. Lanjut. Sama-sama ingin tahu ini ya ternyata. Gini. Mau tanya nih. Dari tadi kan udah ngebahas yang keren-keren nih, yang positif banget, yang memang kalau aku dengar pun itu aku sangat interest gitu loh juga sama pembicaraan ini. Tapi aku juga mau tahu sih, ada nggak sih kita pakai worst case nih ya, kayak suatu kondisi di mana bisa terjadinya collapse, terus kira-kira uang kita ini gimana? Nah, kita mungkin dari teman-teman juga akan kepo nih, akan pingin tahu kan kalau di kripto ini mungkin aja akan terjadi collapse mungkin. Nah, ini akan memungkinkan nggak sih? Terus uangnya itu gimana? Gitu. Oke. Good question ya, Mbak Susan ya. Yang pertama, Metapool adalah fully on-chain project ya. Jadi semuanya itu dilakukan secara permissionless. Jadi kita semua yang handle keuangan kita sendiri ya. Metapool hanya menyediakan smart contract dan juga fasilitas tadi untuk kita gunakan ya. Tapi tidak hanya menyediakan smart contract aja, Metapool juga semua smart contractnya itu sudah diaudit sama auditor yang ternama di kripto ya. Kayak ada 2 auditor yang telah kerjasama sama kita, yaitu Blockcheck Security sama Halborn Security. Jadi insya Allah dari adanya auditor tersebut, otomatis setiap smart contract yang kita buat itu akan sudah diminimalisir risiko-risikonya, termasuk risiko kayak di hack atau apapun itu ya. Tapi sudah diaudit sama mereka, jadi insya Allah aman. Karena kita sudah berjalan nih hampir 3 tahun ya Metapool berdiri, selama tidak ada kendala apapun di smart contract. Nah, kemudian lagi kita bilang masalah permissionless ya teman-teman. Jadi semua kebanyakan kalau terjadi resiko sampai dana itu hilang atau apa, itu biasanya di usernya sendiri. Kayak kemarin ada link yang menyamar dari adminnya Metapool gitu ya. Tiba-tiba kita klik nih, otomatis dana kita langsung ke drain. Seperti yang
Ko Felix alami kemarin tiba-tiba juga kena drain gara-gara phishing atau link yang nggak dikenal gitu, yang nggak kita ketahui, bukan nggak dikenal, nggak kita ketahui, itu ada link scam gitu kan. Jadi itu sebenarnya pada dari komunitasnya sendiri ya. Jadi kita harus juga sering-sering double check lah atau recheck lagi kalau kita mendapatkan informasi apapun. Hampir saja kemarin saya juga kena dari Discord-nya Metapool ada admin yang menyamar admin gitu ya, menyampaikan link bahwa untuk mengeklaim token MPDAO harus melalui link ini. Nah, ini saya coba klik. Saya nggak nyadar karena itu tak pikir dari admin yang asli gitu kan. Tapi begitu saya masuk, kita konekkan wallet, ternyata wallet saya bilang bahwa ini adalah aplikasi Drainer Wallet gitu loh. Jadi langsung saya reject, saya cancel, langsung saya ban, saya delete semuanya dari akun-akun tersebut itu di Discord yang Metapool. Nah, alhamdulillah yang lihat adalah saya kemarin, bukan dari komunitas gitu kan, masih pagi di kita kan, masih pagi banget, jadi langsung saya delete itu juga. Jadi sebenarnya kembali ke kita ya, Mbak Susan ya. Jadi kalau menurut saya sih aman, karena kan semuanya itu masuk ke wallet kita, semuanya kita kontrol punya kita sendiri, kita kontrol sendiri dana-dana itu. Oke, itu dari saya jawabannya, Mbak. Oke, sangat-sangat jelas sih. Cuma boleh mungkin dari Pak Trinya sendiri mau tadi menanyakan apa yang terputus. Monggo. Saking banyaknya kita penasaran nih, sampai kita saling berebut ini pertanyaan ini. Mas Eko sendiri, untuk Metapool itu ada wacana untuk melakukan kegiatan offline nggak ya? Kira-kira untuk mengembangkan komunitasnya biar lebih dikenal sama publik lagi. Jadi biar nggak secara online aja itu, ada rencana dalam jangka pendek nggak untuk hal-hal seperti itu? Oke. Kalau untuk acara itu semuanya kembali di sama Metapool itu memberikan fasilitas tadi, inisiatif proposal tadi Mas Tri. Jadi teman-teman di sini semua punya kesempatan untuk membuat proposal dengan tujuan untuk kegiatan offline ataupun bikin marketing plan secara online kayak YouTube atau TikTok creation gitu kan. Itu semua terbuka untuk teman-teman semua mengajukan proposal untuk meminta dana hibah atau grants kepada kita. Nanti teman-teman akan diberikan dana untuk menyelesaikan atau mengeksekusi rencana teman-teman semua. Tidak terlepas juga tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness-nya Metapool, meningkatkan community building-nya Metapool juga di Indonesia juga gitu ya. Dan juga untuk tujuannya TVL atau meningkatkan total value lock-nya gitu teman-teman. Jadi masih sebenarnya dikembalikan ke komunitas. Kalau kita mau ingin mengembangkan Metapool, ayolah kita bikin proposal untuk apapun itu tujuan kalian, kita bisa fasilitasi dananya melalui nanti ada voting DAO dari komunitas juga proposal itu gitu. Gitu Mas Tri. Ada plan nggak untuk bulan ini atau tahun ini untuk event-event offline yang pengen diselenggarakan sama Metapool sendiri? Kalau dalam waktu dekat biasanya sih kalau di Indonesia masih belum ada. Kemarin saya juga masih mengajukan proposal internal ya. Semoga aja dapat tanggapan dari marketingnya. Nanti kan ada beberapa proposal masuk yang untuk kegiatan di Bali. Semoga aja nanti ada yang tembus ke sana. Itu di luar DAO ya teman-teman. Kalau lebih enaknya sih kita bisa ajukan proposal itu lewat DAO. Kenapa? Karena kita sudah sediakan dananya di sana gitu loh. Ada 9.600 ST ini yang sudah siap kita gunakan untuk ajukan proposalnya untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Terserah nanti teman-teman digunakan untuk di dalam waktu. Tapi untuk proposal ini akan dibuka lagi di bulan Mei nanti setelah token MPDAO diluncurkan. Tuh. Kayak gila ya, karena merahku ya. Oke, mau ke Mas Ri. Lampunya perlu diterangin lagi deh. Wattnya udah mulai menurun. Udah nyala ini, tapi nggak jelas ya. Ya udah mendingan itu. Berarti kalau untuk yang tadi MPDAO ya, itu di Indonesia sendiri sudah ada yang approve atau goal nggak ya untuk ngadain event-event? Oke, untuk Indonesia MPDAO di kita sudah ada 2 kali ya. Kebetulan juga saya yang ngajukan teman-teman. Jadi yang pertama untuk menghadiri Finvest Asia di tahun kemarin itu juga saya dapat pendanaan juga dari MPDAO.
Nah, untuk yang ke depan ini kita juga mendapat dana untuk buka bersama besok yang akan kita rencanakan buka bersama komunitas Grab sama Gojek Driver. Pada awalnya pengennya itu. Kenapa saya kok bikin itu? Karena saya melihat dari brand ambassador kita di Vietnam mengadakan kegiatan bersama Grab dan Gojek Driver itu berhasil gitu teman-teman. Dan juga saya melihat juga di Singapura juga teman-teman Gojek atau Grab Driver itu sudah mengerti kripto gitu loh. Karena di aplikasi Grab di sana kan sudah menerima pembayaran kripto kan berupa USDC kan gitu kan. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk bisa memperkenalkan lah kripto kepada komunitas Grab sama Gojek Driver di Indonesia. Terutama di Surabaya dulu lah sebenarnya kan kita bikin itu. Gitu Mas Ri. Berarti mau ada event sama Gojek sama Grab dalam waktu dekat ya. Kalau gitu saya boleh nih ikut pakai bajunya Gojek ini. Jadi penumpang gelap di Kelihatannya acaranya nanti. kelihatannya itu menarik ya. Kelihatannya aku juga mau cosplay jadi Gojek gitu. Saya perlu sewa ini kayaknya kostum untuk Gojek biar bisa join nanti di acaranya ya. Iya, benar. Oh ya Pak Tri, ini berhubung udah lumayan banyak pertanyaan nih dari teman-teman, apa kita langsung Q&A session aja? Gimana Pak Eko? Boleh Mbak. Langsung ini aja. Kayaknya sudah banyak yang nggak sabar untuk bertanya-tanya. Iya ini. benar. Mungkin kalau teman-teman ada yang berani open mic itu mungkin lebih seru kan ya. Mungkin dikasih kesempatan open mic. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung aja open mic. Kita beri kesempatan untuk Q&A session sekitar 10 menit ya. Ya. 10-15 menit. Langsung nggak apa-apa, langsung open mic. Langsung aja. Ini katanya Mas Eko ada hadiahnya ya kayak yang berani open mic. Oh iya, ya? Lupa aku. Nah ini ya, teman-teman daripada cuman chat aja nggak dapat hadiah, kalau berani open mic ya nggak perlu open cam, open mic aja nggak apa-apa. Yang penting berani, nanti ada hadiah tersendiri dari Metapool. Yuk teman-teman, barangkali ada yang berani open mic nih. Boleh langsung aja, teman-teman. Halo, selamat siang, Om. Kak. Malam, Om. LG. Iya, mau tanya nih. Oke, monggo silakan. Apa jenis dukungan atau manfaat konkret yang diberikan oleh MPDAO kepada pengguna DeFi di komunitas? Manfaat dan dukungan MPDAO ya, Mas ya? Ya. Iya, Kak. Oke. Ya, terima kasih Mas Elci atas pertanyaannya. Kembali lagi ya teman-teman, MPDAO adalah token governance kita yang tujuannya adalah untuk pengembangan proposal di Metapool atau pengembangan DAO-nya Metapool sendiri. Tapi token itu nanti tidak tersedia di DeFi atau di di protokol yang lain ya. Maksud aku dengan liquidity provider itu masih belum. Tapi sementara kita gunakan dulu sebagai sarana untuk memberikan voting kepada proposal atau validator dan juga proposal pengembangan. Karena ada dua jenis proposal sih teman-teman, yaitu proposal MPDAO sama proposal pengembangan ya. Contohnya kayak proposal pengembangan seperti kayak protokol fee dari NIR yang dulunya itu 4%, kita ajukan menjadi 6%, itu adalah proposal pengembangan tentang protokol sendiri gitu ya. Tapi kalau MPDAO ada proposal dari komunitas yang untuk komunitas kembali gitu ya. Jadi benefitnya atau manfaatnya kita holding token Meta, yang pertama adalah kita mendapatkan reward bulanan dari voting power yang kita gunakan. Yang kedua adalah kita punya kesempatan memberikan suara kita untuk perkembangan Metapool itu sendiri, dan juga kita bisa mengajukan proposal juga di situ untuk mendapatkan pendanaan itu. Itu ya untuk manfaat dari memiliki MPDAO. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Mas Elci. Oke, ada yang lain? Ya, mungkin ada yang lain teman-teman. Soalnya di grup ini banyak banget yang mau sudah tanya. Cukup ini menjelaskan ya Mas LG ya untuk jawabannya ya. Sangat-sangat menjawab. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Berarti yang lainnya mungkin barangkali ada Mas Guru, ayo mungkin barangkali
Atau ini ada Mas Safrizal ini. Biasanya paling kritis untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Atau ada Mas Rocky, Free, Mas Ricky itu paling sering dapat reward biasanya nih kalau ada ama-ama ini. Malam, yang Mas. lain? Begitu ada. Malam ya. Ya Mas Dan, monggo. Ini kan jika saya liquid staking di Metapool, saya bisa mendapatkan yield ya. Itu bisa di Aurora, ETH, di NIR juga yieldnya bisa berbeda-beda ya. Lalu ada satu yang ingin saya tanyakan. Itu untuk pihak Metapool-nya tuh mereka profit dari mana ya? Kalau boleh tahu. Dari tokenomic Mas. Kan ada tokenomic berapa persen itu kan untuk marketing, untuk timnya ini kelihatan ya teman-teman ya. Saya share screen ya. Share screen kelihatan nggak ya Mas tadi, Mas Den ya. Jadi ini ya, jadi kita pendapatnya yang pertama dari tokenomic kita juga, yang kedua adalah dari protokol fee yang kita terima dari ini itu ada sebagian juga untuk penghasilan Metapool, untuk marketing, untuk gaji pegawainya mungkin di sana juga ya, gaji pegawai juga gitu kan. Tapi dari semua itu kita hanya mengambil sedikit sih. Jadi kayak protokol fee-nya itu semuanya dikembalikan ke Metapool kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita staking reward fee. Staking reward itu kita 50% untuk voter, 5% lagi untuk community proposal. Jadi setelah kita kurangi jadi biaya pokoknya Metapool itu teman-teman. Jadi itu sih. Tapi ada satu lagi yang tadi sempat saya belum sampaikan ya. Untuk reward dari MPETH itu nanti kan kita ada target kalau ada stakingan masuk ke Metapool 2000 ETH itu nanti semua staking rewardnya akan dikembalikan ke komunitas dari dalam bentuk proposal juga, grants juga, sama juga voting power juga nanti. Jadi itu jangka ke depan nanti ya teman-teman. Kalau tadi kan masih 900 ETH yang masih di staking ya, masih kurang 1100 lagi. Kalau sudah sampai 2000 nanti staking rewardnya akan dikembalikan ke komunitas. Gitu. Jadi itu Mas siapa tadi? Mas Dan ya, siapanya? Ya, terima kasih Mas ya. Oke, sama-sama. Sudah menjawab mungkin Mas Dan? Sudah. Ya, sudah cukup menjawab ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh langsung aja on mic, nggak usah sungkan-sungkan. Kita di sini bahas-bahas obrol santai, ya nggak Pak Eko? Yes. Kita belajar bareng juga kok di sini. Saling mengisi, saling menjelaskan, ya sama-sama belajar. Jadi nggak usah malu, nggak usah sungkan. Kalau memang masih malu, nggak perlu open cam, open mic cukup. Ayo teman-teman yang lain. Ini hadiahnya masih banyak nih dari Mas Eko ini. Informasinya ratusan juta katanya. Iya benar Mas Eko. Hadiahnya. Saya juga mau dong. Kalau ratusan juta saya juga mau nih. Bisa nggak? Mas Guru nanti yang ngasih nanti. Mas Guru nanti yang ngasih. Ayo, mumpung masih ada kesempatan daripada nanti hadiahnya dibawa pulang lagi sama Mas Eko. Mending kan kita habisin sekalian di sini. Kasih berapa pertanyaan Mas untuk teman-teman Mas untuk rewardnya nanti. Mubadir daripada nanti dibawa pulang lagi sama Mas Eko ini. Ayo teman-teman yang lain. Di grup masih banyak nih pertanyaannya. Masa kita baca di grup aja? Atau nunggu teman-teman yang lain yang mau on mic mungkin? Yang tadi grup dibaca enggak apa-apa Mas? Ayo kita baca aja mungkin ya. Boleh. Nah ini ya. Ini nih dari Mas Reynaldi. Pertanyaannya, berapa opsi jaringan blockchain di ekosistem Metapool untuk liquid staking? Apa saja langkah untuk melakukan liquid staking Solana di Metapool ini? Apa keuntungannya? Oke, terima kasih Mas Rey. Pertanyaan selalu menarik ini dari Mas Rey. Oke, opsi jaringan blockchain di ekosistem Metapool itu ada. Sekarang kan kita sudah mempunyai 5 jaringan ya. Yang pertama adalah di NIR, Aurora, Ethereum. Ethereum pun itu ada 2, yaitu Ethereum Mainnet sama Ethereum Optimism. Yang ketiga yang keempat adalah Q Blockchain. Yang terakhir adalah blockchain Solana. Dan ada bocoran lagi teman-teman ya, yaitu
kita nanti akan hadir untuk di jaringan Linea. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan proposalnya di Linea komunitas ya. Semoga mendapat persetujuan. Kalau ada persetujuan nanti teman-teman juga bisa stacking ETH teman-teman di jaringan Linea juga nanti. Itu yang bocoran ya untuk teman-teman semua ya. Dan apa sih keuntungan kita liquid staking MSOL? Nah, untuk MSOL ini teman-teman bisa langsung staking di websitenya Metapool. Token Solana ada di wallet kalian, pakai wallet Solana boleh ya, atau Phantom ataupun Solflare boleh. Nanti masuk aja ke websitenya Metapool. Di situ nanti ada pilihan staking yang mau diambil, kayak ada Ethereum, ada Aurora, ada Solana kan. Kita pilih klik Solana aja, nanti kita set berapa jumlah Solana yang mau kita staking. Nah, di situ langsung kita klik konfirmasi untuk wallet kita sudah selesai. Langsung kita mendapatkan token MSOL masuk ke wallet kita sebagai pengganti token SOL yang kita staking tadi. Nah, itu. Terus apa keuntungannya? Keuntungan yang pertama adalah untuk Solana itu APY-nya sebesar, sebentar ya teman, kita cek dulu ya. Oh, langsung tak share. Ini kelihatan ya share screen-nya ya? Kelihatan aman-aman. Oke, sebentar ya, tak dulu ya. Internetku lemot kayaknya nih. Nah, ini kan kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini ada multi staking DAO ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 blockchain sudah aktif di Metapool. Nah, untuk Solana kita mendapatkan ABS sebesar 7,21%. Nah, kalau kita mau staking tinggal klik aja ini. Nah, kita klik di Solana, kemudian tinggal pilih jumlah berapa yang mau kita taruh. Misalnya kita taruh 100 Solana, monggo. Saya nggak ada 100 ya. Oke, jadi tinggal kita klik. Nah, kita connect wallet dulu ya. Nanti kita klik aja di sini atau kita langsung tekan stake. Otomatis nanti kita mendapatkan token MSOL masuk ke wallet kita, teman-teman. Kita mendapatkan APY 7%. Nah, kita punya token MSOL. Apa yang bisa kita lakukan dengan token MSOL tersebut? Kita bisa gunakan di lending dan borrowing, teman-teman. Kayak di sini kita pakai Kamino ya, Xer Kamino ya. Nah, di Kamino itu juga kita bisa gunakan. Sorry, kok gak muncul ya? Sorry ya, agak lemot internetku. Nah, di sini kan sudah masuk kita masuk langsung ke borrow dan lending di sini. Baru jaringan 5G nih kayaknya nih. Nah, di sini ada MSOL, teman-teman. MSOL yang sudah bisa digunakan sebagai jaminan di sini. Kalau kita staking MSOL di sini, kita mendapatkan reward tambahan lagi 0,04%, sih jumlahnya kecil ya. Tapi kita dari sudah dapat APY lagi dari 7% tadi kan. Tapi kenapa kok saya pilih? Ya, gimana? Saya kok ini nampilin tampilan layar ya? Iya, nampak nggak? Enggak nampak di saya. Kok aneh? Nampak di saya. Oh, nggak kelihatan. Tapi di season kelihatan ya? Kelihatan. Aman sih. Ya? Atau teman-teman yang lain aman nggak ya? Aman sih harusnya. Oke. Aman. Kalau aman ya, lanjut. Soalnya di saya nggak muncul. Oke, jadi ya, kita bisa gunakan di platform Kamino ini, teman-teman ya. Kenapa? Share-nya nggak ada. Nggak ada ya? Kok aneh ya? Sama Mas Eko, di saya juga video terjeda gitu tulisannya. Gitu ya, mungkin ada beberapa yang terjadi ya, tapi di saya sih aman. Tuh, Kak Asisten kok bisa ya? Iya ada. Coba ditutup dulu Mas Eko. Ditutup dulu terus dibuka lagi mungkin. Bentar. Kalau tak close gimana? Saya klik lagi ya, bentar ya. Landing Kamino. Bentar saya share screen lagi. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Mas. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Loh, kok terjadi lagi ya?
kejeda ya videonya ya? Iya, kejadian. Iya kejeda ini. Bentar, tak cek lagi. Mana tadi? Bentar ya. Oke, kelihatan. Sudah? Oke, sampai ya teman-teman ya. Jadi di sini ya teman, jadi kita gunakan MSOL kita ini sebagai jaminan, juga kita bisa langsung borrow di sini. Kalau teman-teman borrow pakai strategi yang lain, monggo kita jaminan MSOL kita mau borrow USDC atau USDT boleh di sini. Nanti teman-teman akan muncul posisinya di sini nanti di atas ini biasanya. Ini kemudian saya nggak gunakan, sudah saya tarik semua kemarin. Jadi itu ya teman ya. Jadi untuk use case-nya MSOL bisa kita gunakan di DeFi ekosistemnya Solana. Selain di Kamino, kenapa saya gunakan Kamino? Karena ada itu ya teman, ada info poin-poin airdrop ya teman-teman di Kamino ya. Jadi kita gunakan di Kamino aja sih. Gitu. Ada lagi yaitu MarginFi juga kita bisa gunakan di situ. Kalau di MarginFi kan kita juga sama diberikan fasilitas sebagai jaminan juga, dan juga kita bisa pinjam juga USDC juga di situ. Nah, itu juga kita bisa gunakan untuk strategi DeFi tentunya kalau kita di lending dan borrowing itu. Kenapa? Karena kan kalau kita hanya supply aja, kalau MSOL ini kita dapatan bunga lagi kan cuma 0,04% per tahun kan. Ini per tahun ya teman hitungannya ya. Jadi kan kecil banget gitu. Nah, ini kita bisa strategi apa? Yaitu kita pinjam pakai USDC, kita belikan lagi MSOL atau Solana, kita supply ke sini, kita dapat lagi tambahan reward lagi kan 7% tadi di Metapool kan. Kita supply, kita dapat lagi. Jadi seperti itu sih untuk strategi saya kalau kita pakai di DeFi. Nanti untuk strategi DeFi nanti kita bisa bicarakan di next space ya, next AMA lagi ya, supaya nanti biar nggak tercampur gitu ya. Jadi bisa fokus gitu loh, kita belajar sama-sama kepada teman-teman di sini. Oke, itu jawaban saya dari saya. Mungkin kalau ada yang belajar, semoga ditanyakan lagi. Apa, Mas Eko, jadi kita sekarang ini untuk pengenalan aja, mungkin di nextnya kita bisa lebih dalam lagi untuk mengenal tentang ilmu-ilmu seperti itu yang lainnya. Mbak Susan, mungkin pertanyaan yang lain mungkin bisa dibantu untuk menyampaikan dari teman-teman. Oke, ini dari grup ya. Kelihatannya last question. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung di chat aja di grup. Tapi ini yang terakhir ada pertanyaan dari siapa nih? FRINK, correct me if I'm wrong ya. Tapi pertanyaannya, apakah pemegang token NearX bisa mendapatkan alokasi eksklusif token MPDAO? Oke, NearX ya. Itu punya stader ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Dari Mas siapa tadi yang tanya tadi? Ya, itu punya stader sudah di discontinue teman-teman ya untuk NearX ya. Jadi kita nggak bisa gunakan lagi untuk sebenarnya sih NearX pada saat penutupan kemarin kita sama timnya NearX itu ngasih kesempatan kepada komunitasnya NearX untuk bisa memindahkan token real-nya mereka ke Metapool pada saat itu ya. Karena sudah close, kita nggak kerjasama lagi, nggak ngasih kesempatan lagi untuk staking NearX-nya ke kita gitu kan. Karena kan sudah ditarik semua, karena kan stader waktu itu sudah lagi ada kendala atau apa gitu ya. Jadi di stop untuk didiskontin untuk kerjasama sama NearX gitu. Jadi untuk NearX kita belum bisa fasilitasi teman-teman. Karena kan itu beda ya. Kalau NearX kan adalah kompetitor kita sih sebetulnya gitu kan. Tapi kita masih ngasih kesempatan kepada komunitas NearX untuk bisa memindahkan NearX-nya kepada Metapool. Waktu itu sudah kita kasih fasilitas itu. Makanya sekarang sudah nggak ada lagi NearX. Itu Mbak Susan untuk jawaban saya. Oke, ini barusan di grup ada yang komen. Aku mau tanya di VC W120. Siapa itu boleh langsung on mic mungkin ya kalau ada pertanyaan. Ya, monggo silakan. Ini ada teman-teman yang kayaknya kalau ngetik nggak puas nih, jadi minta open mic ini. Ayo,
Dipersilakan untuk open Halo, mic-nya. selamat malam. Malam. Halo, selamat malam. Iya, malam. Saya mau bertanya, Iya, bagaimana dengan Pak siapa strategi ini? Anda untuk meningkatkan jumlah pengguna di platform Metavol? Apakah semakin banyak pengguna akan semakin bagus? Oke. Dengan Mbak siapa? Maaf ini. Oke. Terima kasih. Pertanyaan saya jawab aja langsung ya. Strategi yang pertama tadi adalah sudah kita jelaskan, kita bahas di awal yaitu peningkatan komunitas kita ya, community building melalui grants atau proposal Metapool dari komunitas. Tujuannya adalah untuk itu, teman-teman, untuk memperkenalkan Metapool kepada komunitas di Indonesia. Dengan harapan juga akan peningkatan jumlah komunitasnya juga, peningkatan juga TVL-nya juga, pemahaman tentang liquid staking dan DeFi juga. Jadi nilai-nilai positif itu yang kita berikan kepada komunitas. Jadi itu pasti akan menumbuhkan juga awareness masyarakat kepada kita Metapool, dan juga berdampak positif juga nanti semakin banyak warga Indonesia yang tahu tentang Metapool. Menurut saya sih lebih enak ke tentang kripto ya. Jadi itu juga memberikan kesempatan buat kita sih untuk bisa memanfaatkan nih teknologi yang cukup bagus ini untuk meningkatkan kekayaan kita atau investasi kita gitu. Jadi pasti ada tujuan yang itu, Mbak W120 ya. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Oke, Mbak Susan. Terima kasih Mas jawabannya. Oke, terima kasih. Keren. Ada lagi, Mbak Susan? Ada wanita yang berani open mic nih. Yang laki-laki kalah nih. Akhirnya ada yang satu jenis sama saya. Keren. Cewek jarang muncul ya kelihatannya ya. Jarang ada cewek berani open mic ini. Yang ada cuma kan enak, saya kan ada temennya gitu loh. Iya. Di kumpulan para lelaki. Sebenarnya ini kalau di akun-akun ini kan banyak akun-akun yang pakai kode-kode samaran. Mungkin banyak ceweknya juga ini sebenarnya mungkin. Cuman nggak kelihatan aja. Jadi seolah-olah gambarnya cowok tapi ternyata cewek ini. Banyak Nanti kalau kita ada meetup hadir ya teman-teman di Surabaya ya. Kalau ada kesempatan kita meetup di kota lain, harapan saya nanti menemui Mas Fikri ini loh di Jogja ini loh. Iya, Mas Fikri nggak mau open mic nih, tumben nih. Ini kelihatannya ada pertanyaan lagi nih. Oke. Ya, monggo nanti kalau di roll aja Mbak pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nih, saya bantu ini ya, bacain ya. Oke, pertanyaannya, apakah Metapool memiliki mekanisme untuk menyesuaikan biaya dinamis berdasarkan faktor seperti permintaan staking, volatilitas harga token, dan kondisi jaringan? Bagaimana hal ini memengaruhi profitabilitas staking bagi pengguna? Oke, terima kasih Mas Dito ya. Biaya staking, biaya protokol bisa juga kita lebih ya. Itu sudah dijalankan sama tim Metapool teman-teman ya. Kita sudah melakukan penyesuaian atau adjustment biaya dari yang awalnya itu 4% menjadi ke 6%. Itu kita ajukan di komunitas kita dan banyak yang setuju untuk peningkatan biaya itu. Kenapa kok setuju? Karena apa? Biaya itu juga ikut meningkatkan yield yang diperoleh oleh komunitas gitu loh. Jadi biaya nanti itu diperoleh dari blockchainer ya atau dari Near Foundation ya untuk Metapool nanti akan didistribusikan kembali. Nah, untuk harga token dan volatilitas kita harga token itu mengikuti harga pasar. Kenapa? Karena kita memfasilitasi liquid staking untuk token-token yang sudah aktif di pasaran ya kayak NIR, ada Ethereum atau Solana itu kan sudah aktif di pasar. Jadi harganya nanti akan mengikuti harga pasar. Jadi nggak ada masalah dengan kita nggak akan mempermasalahkan dengan masalah itu karena semuanya murni dari harga pasar. Gitu. Itu teman-teman. Gimana pertanyaannya dari Mas Dito ya tadi ya? Sudah menjawab mungkin? Sudah ya? Kelihatannya sangat jelas sih. Sampai berapa pertanyaan lagi nih Mas Eko? Kira-kira ini kayaknya banyak pertanyaan terus nih.
berdatangan ini kalau nggak kita Lanjut aja batasin. nanti kan, nanti kita rolling aja untuk pertanyaan siapa yang punya, kita rolling nanti kan enak toh. Kita umumkan nanti setelah acara selesai gitu Kita kan. lanjut semuanya. Kita lanjut aja. Kita lanjut aja semua ya berarti ya. Nanti kita tinggal pilih aja ya. Ya. Halo Mas, malam. Malam. Ya, saya mau nanya Pak Eko. Iya, monggo. Ya, jadi kan tadi Pak Eko sempat nyebut kalau bakal ada jaringan tambahan ya buat staking jaringan Linea. Nah, kan kalau kita tahu biasanya kan kalau jaringan baru Linea, terus kemarin ada ini sekarang ada Zcash dan segala macam, itu kan biasanya protokol-protokol DeFi mereka kan karena masih awal-awal biasanya kan pada bakar duit ngasih insentif kayak kan karena mereka belum punya token, masih tokenless, biasanya kan ngasih insentif airdrop segala macam. Nah, strategi Metapool ini buat istilahnya bersaing sama mereka buat ningkatin TVL tuh apa sih? Kan kalau Metapool kan udah punya token sendiri ya, Mpool gitu. Iya, MPDAO Mas namanya. Ya, MPDAO, maaf. Oke. Kalau ini gini, kalau di Linea itu kan adalah masih dalam tahap pengajuan proposal dulu nih ke komunitasnya di Linea ya teman-teman ya. Tujuan kita cuma satu, yaitu ingin menjadi multi-chain liquid staking protokol ya. Jadi kita bisa menyediakan platform liquid staking untuk berbagai komunitas di blockchain yang lain ya, termasuk di Linea ataupun Ethereum ataupun yang lain ya. Tidak menutup kemungkinan juga nanti di blockchain-nya kalau bisa ke Celestia atau ke Cardano mungkin, itu juga kita nggak tahu nanti, tergantung dari komunitas dari tim Metapool mau penelitiannya ke mana, ke blockchain mana gitu ya. Sedangkan untuk token sendiri, token MPDAO sendiri itu tidak itu terpisah antara marketnya sama liquid staking token yang kita terbitkan gitu kan. Jadi MPDAO sendiri adalah untuk token governance kita untuk proposal dan pengembangan Metapool itu sendiri gitu. Memang sih kita ada sediakan di pasaran untuk memfasilitasi komunitas baru yang ingin ikut berpartisipasi dalam DAO tersebut gitu. Tapi itu hanya untuk komunitas saja, untuk DAO ya, untuk token DAO-nya. Dan tapi dengan order token MPDAO tadi, teman-teman bisa mendapatkan reward dari STNIR atau bagian dari STNIR yang kita terima dari protokol NIR ya. Jadi itu sih tetap beda Mas tadi Mas Nawasan ya. Untuk harga nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Ya. Oh iya, satu lagi. Maaf tadi mungkin kan saya tadi mungkin agak telat ikutnya, nggak tahu udah dijelasin atau belum. Yang buat bikin proposal itu apakah harus holdernya MPDAO atau bisa non holder? Oke. Nah, next question nih. Bagus sekali Mas Nawasan, terima kasih. Nah, untuk bikin proposal itu berlaku untuk semua komunitas ya. Syaratnya cuma satu, pada saat kita mengajukan proposal itu, kita harus sediakan NIR ya. Kalau nggak salah senilai 10 NIR kalau salah waktu itu. Mungkin Mas Tri juga pernah nyoba ya Mas Tri ya? 15 Mas. 15 ya, 15 ya. Ha. Jadi kita harus bayar 15 NIR untuk mendaftarkan proposal kita. Nah, uang itu kemana? Uang itu nanti masuk ke dalam treasury dan dikembalikan lagi ke komunitas juga, bukan untuk komunitas, bukan untuk tim Metapool ya, dikembalikan lagi ke komunitas yang proposalnya menang mendapatkan voting dari DAO gitu kan. Nah, supaya menang syaratnya gimana? Di situ ada trigger ya atau threshold ya. Jadi kalau kita sudah mencapai 2% atau 20% gitu ya suara yang kita itu kita baru bisa mendapatkan pendanaan. Dan satu lagi yaitu kalau misalnya kita punya budget 1000 NIR atau 1.500 NIR, selama proposal kita di voting dan mendapatkan pendanaan kita secara penuh, itu nanti otomatis akan menjaga persetujuan dananya. Jadi itu ya, jadi patokannya cuma itu sih, triggernya hanya dana yang kita minta terpenuhi langsung kita dikasih. Itu, terima kasih Mas. Oke, siap, clear. Makasih Pak Eko. Terima kasih. Oke, sampun. Mbak Susan, saking banyaknya pertanyaan bingung kita memulainya. Iya.
mulai banyak nih. Makin malam makin aktif nih rupanya ya teman-teman ini ya. Iya, terus pulang terawih soalnya. Nah, kita mulai dari mana? Ini saya lihat malah ada yang ngirim fotonya Mbak Susan segala ini. Ini Artis mulai kita banyak ini. pertanyaannya. Tapi Oke. pertanyaan yang paling penting ini yang personal chat ke saya bilangnya boleh minta IG-nya. Itu kelihatannya yang paling penting hari ini. Waduh, Enggak ya, Ini kayak itu gitu ya. Surabaya kan, betul ketemu sama Mbak pembahasan Susan. ini. Wah. Oke, kita lanjut aja ya mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak ini dikasih waktu sampai jam berapa ya untuk sesi Q&A-nya ini? Sampai 2.15 ya Mbak ya. Oke, Itu ada pertanyaan dari 2.12 ya. apa namanya, Mas Ayin atau Mas Oke, Alfi tadi. Oke, pertanyaan langsung aja ya. Untuk selanjutnya, Om, menjelang migrasi Meta ke MPDAO, apakah Metapool akan mengadakan airdrop? Oke, terima kasih. Ya, ini yang ditunggu teman-teman ya. Kita tidak ada airdrop teman-teman dari proses transisi ini. Karena kan kita tujuannya adalah untuk merubah nama token kita aja sama burning ya. Burning supply dari Meta, gitu aja sih. Jadi kita nggak ada airdrop sama sekali. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita punya nama dulu sih, di akhir tahun kemarin kita punya early access ya untuk token Q ya teman-teman ya. Untuk yang mendaftarkan walletnya mendapatkan token Q dari Q blockchain secara free, itu nanti di-airdropkan ke walletnya teman-teman. Tapi saat ini kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan voucher dari Q blockchain. Nah, teman-teman nanti yang punya dompet EVM bisa klaim voucher Q token setiap hari, 1 kali 24 jam itu 0,1 Q, itu bisa langsung masuk ke wallet kita. Itu di mainnet ya teman-teman, langsung bisa dijual kalau nanti sudah ada di pasaran ya. Karena token Q masih belum ada di pasaran saat ini karena kita masih menunggu perkembangan blockchain-nya mereka gitu kan. Nah, jadi itu yang bisa sampaikan ke teman-teman semua yang pengen voucher, monggo silakan ambil aja. Nah, nanti linknya saya share di grup ya untuk vouchernya Q blockchain ya. Itu dari siapa tadi pertanyaannya? Sudah terjawab ya. Kita nggak ada airdrop ya teman-teman ya. Terima kasih. Halo. Ya, halo. Boleh nanya Silakan. Mas Buan? Mas, saya mau nanya, Metapool ini udah berapa lama ya? Ininya, DeFi. Pertama itu. Ya, yang okay. kedua, yang kedua, DeFi kayak gini kan udah semakin banyak lagi ya. Akan ada yang baru-baru lagi di kedepannya, apalagi jaringannya semakin banyak. Nah, untuk Metapool sendiri, apalagi tokennya lagi di lock sekarang, mau rubah nama lagi ya ke depannya Mas Tuan ya, untuk yang MPDAO. Seberapa besar sih concernnya Metapool ini terhadap security-nya sendiri Mas? Salah satu halnya mungkin auditnya mungkin Mas, untuk meningkatkan kepercayaannya orang lain buat bisa liquid staking atau ini nyobain DeFi-nya Metapool. Soalnya saya terakhir 2023 dia audit gitu. Thank you Mas Maxwell. Oke, ya. Terima kasih. Nah, ya, tadi kan sudah saya jawab di awal tadi, sudah saya jelaskan bahwa untuk smart contract Metapool itu semua sudah diaudit sama 2 auditor tadi. Itu terakhir di 2023 ya teman-teman. Tapi itu tetap akan diaudit terus. Semua kita kerjasama sama blockchain baru lagi, itu pasti akan melalui audit terus. Kenapa diaudit? Karena untuk tadi seperti yang Mas bilang, untuk meminimalisir segala risiko. Nah, selain itu juga Metapool juga menyediakan bounty. Saya lupa menjelaskan bounty untuk para hacker. Misalnya teman-teman ingin menemukan nih ada kekurangan di dalam smart contract-nya Metapool dan bisa apapun, bisa di-block misalnya atau di hack gitu ya. Teman-teman laporkan aja kekurangannya apa, itu nanti akan mendapatkan reward juga dari situ. Nah, itu juga salah satu media untuk mengamankan smart contract kita gitu ya teman. Dari melalui audit smart contract, dan juga ada bounty untuk bugnya di smart contract kita di program ini ya. Terus tadi yang pertama untuk berdirinya berapa lama, Metapool sudah berdiri sejak tahun 2021 di bulan Agustus, ini hampir tahun ketiga teman-teman. Jadi saya rasa untuk umur yang cukup matang, menurut saya cukup matang ya di 3 tahun ya untuk Metapool ya.
dengan kita lihat juga perkembangan juga cukup bagus, mulai hanya satu single chain, sekarang sudah mempunyai 5 blockchain yang aktif di blockchainnya di protokolnya Metapool. Itu Mas Gabriel, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Maxwan. Untuk link-link grupnya gitu bisa di-share di sini nggak sih Mas? Saya kalau mau join bingung. Oh iya, oke siap, nanti saya share di sini. Iya. Oke. Nanti setelah sesi nanti akan dijelaskan sama Mas Eko. Kak Susan ini kayaknya lagi ketawa-ketawa ini, kenapa Kak Susan ini? Kayaknya ada yang menarik ya yang dibahas di obrolan nih barusan nih. Ini entah kenapa ya, semakin malam semakin aktif loh orang-orang ini ya ternyata ya. Karena ada Itu artisnya gimana Kak. nih lanjut pertanyaannya atau gimana nih? Makin banyak yang tanya tapi waktunya juga sudah jam 22.15. Karena agak bingung saya. Gimana Satu nih? lagi ya, saya menjawab pertanyaan Mas Aldi ya, boleh ya teman-teman ya. Satu lagi boleh ya? Boleh. Oke. Yuk lanjut. Tapi ada Mas Aldi nanya, atau Ayin sini, user Ayin ya. Mungkin ada step-stepnya lebih simpel Mas Eka untuk penggunaan Metapool, atau ada kelas offline atau meet up berbahasan dalam mengenal Metapool. Ya, ini bagus lagi pertanyaannya. Ya, saya juga sudah merencanakan untuk bisa membuat workshop ya teman-teman. Jadi kita workshop bersama, kita kayak gini nanti kita bikin workshop. Nanti akan saya buat melalui Google Meet atau gimana supaya bisa share lebih enak gitu ya. Aku tahu sih kalau lewat di Telegram kan ada tidak putus itu kan nggak enak gitu loh. Jadi nanti akan ada step-step kita belajar bersama untuk staking, belajar bersama tentang bagaimana kita supply jaminan sama lending dan borrowing tadi juga di blockchain yang di protokol yang lain gitu ya. Nanti pasti ada Mas Aldi, nanti kita akan infokan selanjutnya di grupnya Explore Cryptopedia, nanti lewat sini juga bisa atau lewat nanti saya bikin sendiri, kita join di Google Meet ya. Itu Mbak Susan untuk pertanyaan terakhir ya. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini pembahasannya lumayan juga cukup berat-berat ringan ya. Tapi aku yakin semua yang ada di grup ini juga sangat-sangat antusias dan ingin tanya banyak lebih lanjut sebenarnya. Cuma mungkin di lain kesempatan ya Pak Eko ya. Kita bisa sharing-sharing lagi, kita bisa belajar bareng lagi. Gitu ya Pak Tri ya? Iya, jadi memang kita sedikit keterbatasan masalah waktu aja sih. Kalau memang kita kasih waktu 5 jam mungkin ya terus jalan Sampai kayaknya ini. Iya, sampai nanti sahur ya, nggak selesai. Jangan, teman-teman masih banyak yang kerja besok, kasihan. Jangan terusin sampai pagi. Kasih kesempatan untuk istirahat juga teman-teman ini. Cuman menarik sih, lihat antusias dari teman-teman sendiri, semangat sekali. Jadi kita jadi pengen ngadain ama-ama lagi untuk selanjutnya nih kalau lihat antusiasnya dari teman-teman nih. Boleh banget itu. Jadi kedepannya kita bakal sering-sering ini ngadain ama dengan beberapa narasumber yang lain. Kita sudah mulai kemarin dengan NIR ya, kalau nggak salah ya, dari NIR, terus habis gitu dengan Metapool. Nanti ke depan akan banyak narasumber atau tamu-tamu yang lain akan join di kita. Jadi tetap bersama kita, bersama Explore Cryptopedia, akan banyak keseruan bersama teman-teman komunitas kita dan narasumber yang pastinya ngasih banyak insight dan masukan-masukan dan juga pengalaman yang baru yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman juga yang sudah hadir. Mungkin tadi ada ucapan terakhir dari fansnya Kak Susan mungkin kalau mau open mic. Iya, silakan. Ini yang penting soalnya. Sudah langsung ada fansnya nih Kak Susan ini. Iya. Mau ini 1-2 kata mungkin sebelum kita akhiri. Aku boleh aku 1-2 kata boleh nih. Oke, aku pribadi boleh ya. Jangan lupa untuk pantengin dan follow TikToknya Explore Cryptopedia karena di sana banyak juga informasi dan banyak juga VT yang bisa kalian tonton yang pastinya seru.
Yang Iya, penting ada lukisan saya di Ya, sana. untuk Kapten Bintang ya tadi ya. Itu jangan lupa ya. Boleh banyak tuh kok. Pak pengin tuh. Kita banyak. Jadi ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter. Kita ada beberapa sosial media yang mungkin bisa di-follow sama teman-teman. Ya pasti banyak artis-artis lah selanjutnya. Seperti itu. Sip, 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 Iya, sip, sip. satu lagi kita juga ada event ya nanti sebentar lagi ya. Jadi setelah acara ini selesai, nanti kita akan berikan event untuk teman-teman komunitas. Jadi tetap pantengin grup kita, nanti ada hadiahnya pasti. Jadi Benar banget. tetap dipantau ya setelah ini. Oke. Tapi sebelum kita tutup obrolan kita malam ini, mungkin dari Pak Eko sendiri ada satu dua kata untuk kita semua, mungkin untuk reminder buat kita semua. Oke, ya terima kasih Mbak Susan atas waktunya ya. Saya sebenarnya untuk teman-teman ya, jangan sampai kalau mau berinvestasi itu harus gunakan uang dingin, itu yang pertama. Yang kedua, ini kebanyakan di kripto kan ada decentralized ya. Decentralized dalam artian teman-teman yang punya kewenangan sendiri untuk mengatur wallet kalian. Jadi kalau ada link-link apapun itu tolong jangan diklik ya. Itu dalam artian hindari linknya yang tidak dikenal. Harus double check kalau link ini dari seseorang yang ngasih, double check mulai dari sosial medianya, mulai dari kalau ada token yang ngasih airdrop misalnya nih, ARB ngasih airdrop, cek juga di sosial media dia. Kalau ada lagi token baru, cek juga di tokenomiknya mereka gitu kan. Itu juga harus jadi concern kita kalau mau berinvestasi di dunia kripto ya. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Sering bergabung dengan komunitas supaya dapat mendapatkan update terbaru kalau ada token scam atau apa kan kita tahu dari komunitas juga gitu kan. Jadi itu sih kalau absen dari saya teman-teman. Terima kasih. Iya, jadi itu tadi saran dari Mas Eko. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, pentingnya komunitas itu, jadi kita bisa saling berbagi dan bertanya biar kita nggak terjerumus ke dalam yang namanya scam. Betul. Jadi terima kasih masukannya Mas Eko, terima kasih informasinya dan terima kasih atas pengalamannya hari ini. Ditunggu untuk kesempatan yang lain untuk berbagi informasinya kepada kita dan kepada komunitas. Seperti itu. Dari saya mungkin sudah cukup. Mungkin Kak Susan ada yang perlu ditambahkan lagi sedikit? Dari aku sih Kapten Bintang. udah cukup. Dari aku sih udah cukup. Cuma di sini aku mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang juga udah hadir. Di sini aku lihat 29 participants ya. Tadi lebih sih sebenarnya. Terima kasih sampai 30 lebih. Ya, 30 lebih. Terima kasih udah hadir, ngeluangin waktunya untuk sharing bareng kita juga, untuk belajar bareng. Ditemani narasumber kita oleh Pak Eko sama Pak Tri juga. Kita bertiga. Mohon maaf untuk kata-kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja, yang mengganjal atau yang tidak enak mungkin di hati. Seperti itu. Untuk next time kita mungkin bisa di lain waktu, bisa sharing-sharing lagi, bisa belajar bareng lagi gitu ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman komunitas. Terima kasih Mbak Susan. Mungkin sudah cukup ya untuk hari ini ya. Jadi kita akhiri aja sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa di lain waktu.